Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini, insyaallah barokah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji ini mau santai mawon di samping ini lupa nggak dibawa ini, jadi zikir-zikir itu diambil dari hizib-hizib yang dimiliki oleh Abil Hasan As-Sadili. Jadi salah satu wali kutub itu adalah Abil Hasan As-Sadili selain Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang kita kenal. Banyak sebenarnya. Nah, Syekh Abil Hasan As-Sadili ini tidak meninggalkan karya tapi meninggalkan hizib-hizib, doa-doa yang konon kabarnya dalam tutur bahasa Syekh Abil Hasan As-Sadili, beliau mendapatkan doa-doa itu langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mendapatkan dari Sayyidina Ali, itu yang sebagaimana yang dituturkan oleh Abil Hasan Sadili. Dulu dikenal dengan Thariqah Sadiliyah dan sekarang juga Thariqah Sadiliyah. Di zaman awal memang tidak seberapa berkembang, sedikit. Thariqah Sadiliyah kemudian mendapatkan perhatian penuh di tangan Syekh Abbas Al-Mursi, dan juga salah satu pengikutnya adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang kemudian mengarang salah satu kitab Al-Hikam, dan itu kemudian dikaji oleh seluruh orang. Kalau ingin tahu babakan tasawuf, babakan roh, babakan jalan urip, hampir semua orang salah satu kitab rujukannya adalah kitab Hikam. Nah, kita ngaji hari ini ngaji kitab Hikam dan sudah masuk di pasal yang kedua. Di pasal yang kedua. Kalau yang kemarin itu kita ngobrol tentang jangan menggantungkan diri kita kepada amal kita. Itu di makalah pertama. Karena masuk surga itu bukan gara-gara awak dewe iki iso poso terus, sholat terus, bukan. Tapi gara-gara ridho Allah dan rahmat Allah semua. Nah, di pasal yang kedua ini Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitabnya menulis iradatuka tajridah ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minas sahwatil khufiyah wa iradatukal asbabah ma'a iqamatillah iyyaka fit tajridi inhitatun minal himmatil aliyah. Di dalam pasal ini As-Sakandari ingin mengatakan bahwa manusia itu berada dalam dua makom. Yang pertama adalah makom tajrid, yang kedua adalah makom asbab. Makom tajrid itu adalah makom yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba tanpa disibukkan dengan persoalan-persoalan dunia. Makom yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, dan hamba itu tidak pernah disibukkan oleh urusan dunia. Tajrid ini kalau bahasa aslinya kita meninggalkan seluruh alam dunia, tapi tutup mati. Meninggalkan persoalan-persoalan duniawi hanya untuk khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makom pertama. Makom yang kedua adalah makom asbab, sebab.
Asbab itu usaha. Sesuatu itu tidak akan pernah diraih kalau kita tidak pernah berusaha. Itu makom asbab. Kita ingin mendapatkan uang banyak, maka harus bekerja. Itu asbab. Tapi bagi salah satu makom yang disebut dengan tajrid, hamba mendapatkan uang itu bisa min haitsulaya tasib. Allah yang memberikan, Allah yang menggerakkan kepada orang-orang untuk memberikan pada dirinya tanpa harus bekerja. Lalu mana yang benar? Mana yang lebih bagus? Makom tajrid atau makom asbab? Sama-sama benar. Makom tajrid itu silakan posisikan diri kita sebagai makom tajrid dan betul-betul kita bertakwa kepada Allah. Betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan makom yang disebut asbab, ya kita harus berusaha dan tanggung jawab. Berusaha dan tanggung jawab ini bukan hanya gara-gara diri kita, tapi gara-gara kita melayani orang lain. Kita tanggung jawab itu bukan untuk diri kita, tapi untuk menafkahi orang lain, untuk bermanfaat bagi orang banyak. Contoh, kalau makom tajrid, bukan makam ya, makom, posisi tajrid itu. Posisi tajrid itu kayak ngapunten, ada yang sudah nikah, ada yang belum nikah. Kalau orang yang ditakdirkan oleh Allah tidak menikah, ada nggak? Ada nggak? Ada. Kalau dia ditakdirkan untuk tidak menikah, maka jalani itu dengan posisi tajrid dan mendekatkan diri kepada Allah. Sadari bahwa posisi kita berada dalam posisi tajrid. Kalau Allah mentakdirkan bahwa kita berada dalam tajrid, sedangkan kita masih berusaha, wah itu beda. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sedangkan orang yang ketika ditakdirkan untuk menikah, bisa memilih untuk tidak menikah, bisa. Tapi ketika sampai memilih untuk tidak menikah, maka kemudian itu yang juga beda tempat. Kalau beda tempat ditempati, angel loh. Angel loh. Angel. Kita biasa nyopir mobil loh. Kalau disuruh nyopir kereta, gak bisa. Gak bisa. Makanya kemudian diingetin oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu. Iradatukah keinginanmu at-tajridah untuk menyendiri. Kadang kan akeh wong, sudahlah saya pergi ke masjid iktikaf terus, ngaji terus di masjid, gak peduli anak istri, gak peduli dengan yang lain. Ini salah satu contohnya. Iradatukah keinginanmu untuk tajridah, untuk menyepi ma'ikomatillah dengan posisi yang diberikan Allah iyaka kepadamu fil asbabi. Saat sampai pingin menyepi, pingin tenang, pingin menyendiri dari keramaian duniawi, padahal Allah meletakkan sampean di posisi asbab, apa yang kemudian terjadi? Minas sahwatil khofiyah. Ini yang kemudian disebut dengan sahwat khofiyah. Sahwat khofiyah bagaimana? Maksiat, Pak. Kalau kemudian kita di tajrid, kita punya keluarga, kita wajib menafkahi, istri harus dinafkahi, suami anak harus dinafkahi. Kemudian kita nggak usah menafkahi anak, kita jalan saja dakwah sampai 3 bulan, 4 bulan, banyak loh. Banyak. Kita dakwah saja 3 bulan, 4 bulan, biarkan itu istri, anak nggak pernah diopeni dan lain sebagainya. Itu yang kemudian disebut dengan maksiat, syahwat. Bungkusnya itu agama. Bungkusnya agama. Dan ini sering, Pak. Setan itu masuknya pada wilayah-wilayah ini. Seakan-akan penampilan kita itu adalah agama. Bayangkan kalau kita dakwah 3 bulan, 4 bulan meninggalkan istri dan anak, seakan-akan hebat loh.
Seakan-akan hebat, tapi oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu bukan hebat, tapi itu adalah maksiat. Itu bukan hebat. Justru ketika kemudian dia diletakkan dalam posisi asbab, harus ngurusi orang-orang lain, harus memberikan nafkah kepada keluarganya, kok malah dia keluar dari posisi asbab dan dia ingin sendiri mendekatkan diri kepada Allah. Iku syahwat, iku maksiat. Itu maksiat. Seakan-akan kemudian kita dibungkus dengan agama, tapi itu sebenarnya maksiat. Nah, itu penting kita pelajari. Sama kalau kita di rumah, kemudian di masjid terus. Bagus nggak di masjid terus? Bagus kan? Di masjid terus bagus. Tapi ketika kemudian meninggalkan anak yang sedang nangis, minta dikeloni, katakan, meninggalkan anak yang minta dikeloni, meninggalkan anak yang minta diantar, meninggalkan istri yang ingin dekat dengan kita, maka pergi ke masjid itu adalah syahwatul khufiyah. Iktikaf di masjid itu maksiat bahasa kasarnya. Bayangkan, Ibnu Athaillah, bukan saya ini, Ibnu Athaillah itu yang ngomong. Kalau seandainya kemudian kita berada dalam posisi asbab, sebab, dalam posisi asbab, kemudian kita pingin pada Allah, itu nggak baik. Itu yang kemudian banyak orang-orang itu menyebut dengan banyak tergelincir dalam persoalan-persoalan ini. Banyak dan banyak sekali. Kalau kita di sebagian golongan kan kemudian pergi 3 bulan, 4 bulan, begitu kan Pak Pipit ya? Karena temannya Pak Pipit. 3 bulan, 4 bulan. Itu kalau dalam pandangan kita orang awam, dia adalah dakwah dengan uangnya, dia dakwah dengan ilmunya, pergi meninggalkan sanak saudara dan istrinya hanya untuk membela agama Allah. Logika kita awam mengatakan begitu. Tapi logika Ibnu As-Sakandari tidak. Posisimu itu asbab, jangan tajrid. Kalau posisimu itu adalah melayani seorang istri, melayani kemudian anak, punya tanggungan pada anak, jangan sekali-kali kemudian Anda berdakwah 3 bulan keluar, meninggalkan anak istri yang tidak terurus. Kenapa? Itu maksiat. Kalau maksiat, dosa. Bayangkan, Ibnu Athaillah itu berani untuk mengatakan orang yang dakwah meninggalkan anak istri, dosa. Dosa. Makanya ketika ada orang yang ngajak sampean untuk dakwah dengan hal-hal yang seperti itu, lihat dulu posisi kita. Posisi kita siapa? Asbab atau tajrid? Nah itu, apakah dalam satu tubuh itu bisa tajrid, bisa asbab? Bisa. Contoh, anak sekolah, jangan putra tuh, disekolahkan. Tugasnya anak itu apa? Belajar. Tajrid itu, dia tugasnya belajar, jangan neko-neko mikir untuk kerja. Karena orang tua tidak ingin uangnya, bahkan ngirimi. Itu anak. Ketika anak disekolahkan, dia posisi tajrid. Kalau dia sadar posisi tajrid, maka yang dia lakukan adalah belajar dan meningkatkan diri kepada Allah. Nggak neko-neko sampai kayak anak sekarang kan, disuruh sekolah malah dagang. Kan di sekolah malah dagang. Kalau sekolah kemudian sambil dagang, sudah. Kecuali dia menafkahi dirinya sendiri, beda lagi. Saya sekolah, saya bilang sama orang tua, saya tidak mau dikirim, sudah lepas saya ingin mandiri. Maka dia sudah keluar dari hukum tajrid menuju kondisi makom yang asbab itu. Karena dia sudah memiliki tanggungan terhadap dirinya minimal, dan karena belum beristri kan, kayak Mas Zeni, dia harus punya tanggungan dirinya. Nah itu makom tajrid. Makom asbab ya begitu.
Wa iradatukal asbab, ketika keinginanmu untuk berusaha, ma'iqamatillah iyyaka fit tajrid, sedangkan Allah meletakkanmu dalam posisi tajrid. Nah, iki sing mau dikongkon belajar tok malah dagang. Ya toh? Sik bujang gak nikah, sing dikejar tuh dunya. Apa yang dikatakan? Iya kafit tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Dia tersungkur jatuh ke dasar dari himmah yang tinggi, dari kemuliaan yang tinggi. Jadi kalau posisi dia adalah tajrid, kalau tidak nikah apa tanggungannya? Punya tanggungan untuk dirinya saja kan? Makan, hanya untuk makan. Ya sudah, posisi kita kalau seandainya tidak ada yang tidak menikah, maka posisinya dia adalah tajrid. Posisinya tajrid. Kalau dia berusaha dan mencari harta, maka yang dikatakan oleh As-Sakandari inhitatun min himmatil aliyah, dia pasti terjatuh dari kemuliaan yang tinggi. Jadi kita harus sadar posisi kita. Kita sudah nikah semua tuh. Wah, tinggal pasien. Tinggal pasien. Belum yang kedua. Nah, itu kita harus sadar. Jadi kalau kemudian kita berada dalam posisi tajrid, ya sudah kayak begini ini sekarang. Sama bisa ke sini, boleh. Apakah ini berdosa? Posisi tajrid atau posisi asbab? Lihat dulu, apakah sampai istrinya marah-marah di sana ditinggal ke sini? Itu dulu. Kalau istrinya sampean marah-marah di sana, pulang di sini dari sini, kemudian marah-marah dan lain sebagainya, ditinggal ke sini, maka lebih baik tidak ke sini. Karena posisi asbabnya di sana. Di sini posisi tajridnya. Ketika sampean sudah tidak memiliki tanggungan apapun, itu baru kayak Pak RW ini, kayak Pak RW, Pak RT ini barusan. Kenapa terakhir? Karena masih rapat di desa. Lanjutkan dulu rapat desa. Tapi kalau tadi langsung ke sini, justru itu yang kemudian posisi asbab yang pingin tajrid, dan itu yang tidak diperbolehkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu. Maka simpelnya bagaimana? Kalau Anda ingin melakukan apapun, usahakan pekerjaan itu tidak berdampingan dengan dosa. Kalau kita tajrid, maka jadikan posisi makom tajrid itu, kesendirian kita, itu memang betul-betul kepada Allah. Tapi ketika kita masuk di dalam asbab, mau bekerja apapun lah, bekerja apapun. Kalau kita melakukan sesuatu itu, pertanyaannya apakah ada yang tersakiti atau tidak? Gitu. Kalau masih tersakiti, ada orang yang tersakiti, berarti dia memaksakan dirinya untuk masuk di dalam makom yang berbeda. Karena posisi tajrid itu tidak akan pernah berdampingan dengan dosa, posisi asbab itu juga tidak akan pernah berdampingan dengan dosa. Yaitu sama dengan tadi, kalau kemudian kita berdakwah 3 bulan, istri kita marah-marah enggak? Dinafkahi enggak? Ngersulo enggak? Kalau ngersulo, sudah. Itu sudah bukan jalan yang benar. Itu memaksakan kehendak. Dan itu yang kemudian oleh Ibnu Athaillah disebut itu adalah syahwat khafiyah. Seakan-akan saja itu benar, tapi sejatinya tidak benar. Paham? Sudah, jangan banyak-banyak. Sudah malam ini, bagus itu. Jadi posisikan itu, nanti kita ngaji apa alikam di setiap pertemuan dari maghrib sebenarnya
dari maghrib itu kita buka sama Pak Pipit itu. Karena yang akan dibaca hizib banyak. Kalau tadi cuman yang dibaca itu cuman ada 3 hizib, sedangkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu adalah hizibnya. Jadi Abil Hasan Sadili ini terkenal dengan hizibnya. Ya kalau Syekh Abdul Qadir kan yang di kumpulannya itu banyak sebenarnya doa-doanya, tapi yang dibaca adalah manakibnya. Tapi kalau Sadiliyah itu lebih banyak membaca hizibnya. Hizib apa saja? Mungkin sampean kenal, ada hizib Bahar, ada hizib Nasor, ada Hizbul Autad, ada Hizbul Bar, Hizbul Kabir, Hizbul Lutfi, Hizbul Tomsi. Kemarin saya ketika nulis ini, kemudian saya WA ke kiai-kiai itu, tolong tasihkan hizib ini. Saya bilang gitu, ada berapa kiai. Kemudian dia kaget, dapat dari mana hizib ini kok banyak sekali. Setahu saya cuma segini. Jadi banyak yang tidak tahu hizibnya Syekh Abil Hasan Sadili. Yang diketahui mungkin 3, 4, padahal banyak. Nah kalau kita istiqomah dalam baca, Syekh Abil Hasan Sadili itu kan ketika baca hizib rutin, maka dia kemudian mencapai pada derajat kewalian dan dekat dengan Allah. Di sana kalau ditanya Pak Pipit, apakah semuanya nanti ada hasilnya? Kalau ada hasilnya saya tidak bisa menjamin, tapi Allah yang kemudian menjamin bibarokati Abil Hasan Sadili itu, yang kemudian lanjut kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang kumpul di sini mendapatkan barokahnya dan mendapatkan syafaat kajian Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fahdina subulas salam bin nuri wal bayan wa harijna minadh dhulumati ilan nur wa hadina ila siratal mustaqim ya mawjudan qabla kulli mawjud ya wali ya hir ya tuhir ya batin tu kata alayya al-ardu bima rahubat wa tu kata alayya nafsina la malja minka illa ilaika fatum alayna li atuba ilaik innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzu bi'adamatika wa qudratika wa iradatika wa ihatatika bi kulli syai'in ilman minad dunubi wal uyubi wan naqais wal wasais wal hawajisi wal khawatir wal hami wal fikri wa multirri wal qadari wal ma'qusi wa su'il iradati wal harakat wa adkhilna fi hirzika wa fi ma'namika wa fi kalatika wa fi maqama akilika wa fi hamdika wa sanaika wa majdika wa sif lana an haqiqatil ubudiyati laka wa ayyidna bi ruhil ma'unati fiha minka wa adina bi hidayatin nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa ghairil maghdubin alaihim waladdallin. Allahumma inna na'udzu bi izzatillahi wa qudratihi wa bi kalimatillahi tammatil amati min syarri ma kana wa ma huwa kainun fi hadzal yaumi wa fi ma ba'dahu ila yaumil qiyamah wa fid dunya wa fil akhirah wa fil abadi wa abadal abadi alladzi la ghayata lah wa min syarri ma la yakunu allau kana kaifa kana yakunu wa a'udzu bihalalika wa jamalika wa 'azamatika wa kibriyaika wa nurika wa bahaika wa sultanika wa qudratika wa iradatika wa nufudi masyiatika wa jami' asma'ika wa sifatika wa nu'uti wa ahlakika wa anwarika wa bidayatika al-qaimati wa jalalika min syarri ma najidu wa uhadiru wa min syarri kulli ma'lumin huwa laka anta rabbi wa ilmuka hasbi wa atini min syati rahmatika wa ala syati ilmik wa iyallati lam tada' lil khairi matlaba wa la min syarri mahraba wa amanna billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa bil qadri khairi wa syarri wa bil kalimatil mustafarraqati an kalimatil qaimati bidadi ghufranaka rabbana wa ilaikal masir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbil kiramil bararati ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah.
Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.